Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Neki Putra dari Universitas Siliwangi, Fakultas Teknik, jurusan Informatika dengan NPM 207006039 dari kelas C. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir praktikum basis data. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu apa itu basis data. Basis data atau database merupakan suatu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diakses menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan tentang instalasi XMPP. Pertama-tama, unduh terlebih dahulu aplikasi XMPP melalui situs berikut. Situs ada di deskripsi. Setelah selesai mengunduh, buka aplikasi tersebut lalu akan muncul dialog seperti berikut. Klik tombol Next. Pada dialog ini, user diberikan pilihan untuk memilih komponen mana saja yang akan diinstal. Jika sudah memilih, klik tombol Next. Dialog selanjutnya akan menanyakan letak folder instalasi XMPP yang diinginkan oleh user. Folder defaultnya adalah C XMPP. Lalu klik Next. Dialog ini menanyakan apakah user tertarik ingin mempelajari lebih lanjut tentang bitnami for XMPP. Jika sudah, klik tombol Next. Dialog selanjutnya adalah dialog konfirmasi bahwa XMPP sudah siap diinstal. Klik tombol Next. Di dalam dialog ini, XMPP sedang melakukan instalasi. Tunggu sehingga selesai. Setelah proses instalasi selesai, XMPP akan mengeluarkan dialog seperti berikut. Silakan klik tombol Finish. Setelah selesai proses sebelumnya, akan ada jendela baru yang terbuka bernama XMPP Control Panel. Silakan klik tombol Start pada modul Apache dan MySQL lalu minimize jendela ini. Langkah selanjutnya adalah tekan tombol Windows lalu search aplikasi bernama CMD dan run aplikasi tersebut. Setelah CMD terbuka, silakan ketik komen berikut. cd spasi file directory /xmpp/mysql/bin. Setelah selesai, ketik lagi komen berikut. mysql bin u root min p. Apabila CMD meminta password, seperti kasus kali ini, user hanya perlu menekan enter saja. Setelah selesai, akan muncul konfirmasi seperti di bawah ini, dan MySQL siap digunakan. Untuk penyimpanan database, dapat dicari di folder data di dalam tempat penginstalan XMPP. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan tentang Data Definition Language atau DDL. Namun, sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan dulu apa itu bahasa SQL. SQL memiliki panjangan dari Structured Query Language, digunakan sebagai antarmuka dalam pengelolaan data. Di dalam bahasa MySQL terdapat beberapa tipe data. Yang pertama adalah tipe data numerik yang dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang kedua adalah tipe data string yang dapat dilihat dalam tabel berikut. Dan yang ketiga adalah tipe data tanggal dan jam yang dapat dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya adalah perintah DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Yang pertama adalah pembuatan database. Untuk membuat database, user dapat menuliskan perintah berikut. Untuk menampilkan daftar nama database yang sudah ada pada MySQL, user dapat menggunakan perintah show database yang dapat dicontoh. Yang selanjutnya adalah menghapus database. User dapat menggunakan perintah drop database dengan spasi nama database. Database yang akan dihapus sesuai dengan nama database. Berikut ada ini perintah untuk menghapus database dengan nama akademik. Selanjutnya adalah pembuatan tabel. Sebelum membuat suatu tabel, user terlebih dahulu harus memilih salah satu database sebagai database aktif yang akan digunakan untuk menyimpan tabel-tabel dengan menggunakan perintah use nama database. Berikut ini adalah perintah untuk menggunakan database dengan nama akademik. Setelah menggunakan database, user dapat melakukan pembuatan tabel dengan perintah berikut. Beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh user pada saat pembuatan tabel adalah yang pertama, nama tabel tidak boleh menggunakan spasi, dan yang kedua,
Apabila ingin memasukkan lebih dari satu field, user dapat memasukkan tanda koma sebelum field berikutnya. Untuk menampilkan daftar nama tabel yang ada pada database yang sedang aktif atau digunakan, dapat menggunakan perintah show table. Untuk menampilkan deskripsi tabel, dalam hal ini mahasiswa, perintahnya adalah desk spasi nama tabel atau describe spasi nama tabel. Selanjutnya adalah penghapusan tabel. Penghapusan tabel dapat dilakukan dengan perintah drop table spasi nama tabel. Tabel yang akan dihapus sesuai dengan nama tabel. Berikut ini ada perintah untuk menghapus tabel dengan nama mahasiswa. Selanjutnya adalah perintah untuk menghapus primary key pada tabel. Perintahnya adalah alter table spasi nama tabel spasi drop primary key. Berikut ini adalah perintah yang digunakan untuk menghapus primary key pada tabel mahasiswa. Selanjutnya adalah menambahkan kolom atau field baru pada tabel dengan perintah alter table spasi nama tabel spasi add spasi field baru spasi type. Selanjutnya adalah menambahkan kolom kunci atau primary key pada tabel. Misalnya pada saat Anda membuat tabel, Anda lupa mendefinisikan kunci primernya. Dengan menggunakan perintah alter, Anda dapat melakukan perubahan sebuah kolom menjadi kunci. Bentuk sintaksnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah mengubah tipe data atau lebar kolom pada tabel. Perintahnya adalah sebagai berikut. Alter table spasi nama table spasi modify spasi column spasi field spasi type. Selanjutnya adalah mengubah nama kolom dengan perintah alter table spasi nama tabel spasi change column spasi nama lama kolom spasi nama baru kolom dan tipe datanya. Selanjutnya adalah mengubah nama tabel. Jika nama tabel yang ada tidak sesuai dengan data, Anda dapat mengubahnya dengan cara mengganti nama tabel tersebut. Caranya dengan menggunakan parameter rename. Perintahnya adalah sebagai berikut. Alter table spasi nama lama spasi rename to nama baru. Untuk mengganti nama tabel dari mahasiswa menjadi tab MHS, Anda dapat menjalankan perintah sebagai berikut. Untuk menghapus suatu kolom pada tabel, Anda dapat menggunakan perintah alter table spasi nama tabel spasi drop kolom spasi nama kolom. Berikut ini adalah perintah untuk menghapus kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang Data Manipulation Language atau DML. Perintah DML atau Data Manipulation Language adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data. Misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Yang pertama adalah insert. Perintah insert digunakan untuk menambahkan baris baru pada suatu tabel. Terdapat dua cara untuk menambah baris, yaitu yang pertama, menambahkan baris dengan mengisi data pada setiap kolom menggunakan perintah berikut. Yang kedua adalah menambahkan baris dengan hanya mengisi data pada kolom tertentu dengan menggunakan perintah berikut. Selanjutnya adalah perintah delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus suatu baris dengan kondisi tertentu atau seluruh baris. Perintahnya adalah delete spasi from spasi nama table spasi where kondisi. Contoh pertama adalah jika ingin menghapus seluruh baris atau data pada tabel mahasiswa. Selanjutnya adalah perintah update. Perintah update digunakan untuk mengubah isi data pada suatu atau beberapa kolom pada suatu tabel. Perintahnya adalah update spasi nama tabel spasi set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sebagai nilai 2, where kondisi. Contoh pertama adalah mengubah semua nilai pada kolom alamat menjadi Manonjaya. Selanjutnya adalah perintah select. Perintah select digunakan untuk menampilkan isi dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Menampilkan data untuk semua kolom menggunakan asterisk. Perintahnya adalah select asterisk spasi from spasi nama tabel. Untuk menampilkan data dari kolom tertentu dapat menggunakan perintah select spasi kolom 1, kolom 2, kolom sampai n from nama tabel. Selanjutnya adalah perintah memberikan nama lain pada kolom. Perintahnya adalah select spasi nama kolom lama s spasi nama kolom baru spasi from spasi nama tabel. Berikutnya adalah perintah untuk menggunakan alias untuk nama tabel. Dengan menggunakan perintah
select spasi nama alias.npm, nama alias.nama lengkap from nama tabel spasi nama alias. Untuk menampilkan data lebih dari 2 tabel dapat menggunakan perintah select spasi asterisk spasi from nama tabel 1, nama tabel 2, nama tabel sampai n. Berikut ini adalah perintah untuk menampilkan semua data pada tabel mahasiswa dan ambil. Sekian saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.